Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya sedang berada di tengah-tengah hutan, di mana di depan ini adalah sebelumnya jalan ya kawan-kawan, tapi tertutupi oleh semak belukar karena sudah jarang dilewati oleh manusia kawan-kawan. Saya ke hutan dengan tujuan mencari mol ya kawan-kawan, mikroorganisme lokal, dengan tujuan mikroorganisme lokal ini bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman budidaya kita nantinya. Jadi perjalanan saya cukup lumayan jauh untuk ke sini ya kawan-kawan, karena kita harus berjalan kaki, susah untuk dilewati kendaraan bermotor. Tapi dulunya ini merupakan jalan yang bisa dilewati kendaraan bermotor ya kawan-kawan. Depan saya ini merupakan jalan ke menuju ke kebun ya. Dari bawah sana ke atas itu, di sana itu ada perkebunan karet ya kawan-kawan, tapi sudah tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan baik motor ataupun mobil. Waktu saya masih kecil kawan-kawan, saya sering kesini ya. Kesini itu dengan tujuan mengembala sapi ya, bersama kawan-kawan saya. Rasanya sangat seru ya ketika kita masih kecil mengembala sapi di hutan, apalagi ketika sapinya menghilang kawan-kawan. Itu rasanya ya gimana gitu, pusing juga mencarinya sapi yang hilang. Rasa kadang deg-degan juga, jangan sampai sapi kita tidak mampu kita temukan, ujung-ujungnya dimarahi sama orang tua ya kawan-kawan. Oke, di sini ada jalan pertigaan lagi. Saya sedikit lupa juga ya tempat di mana pohon besar itu berada. Nah, ini jalan ke atas di pusat pengumpulan karet ya kawan-kawan. Nah, ini jalan tengah. Ini jalan ke sana itu lebih jauh, lebih dalam lagi hutannya ya kawan-kawan. Kayaknya pohon yang besar itu ada di jalan tengah ini ya kawan-kawan. Oke, kita menuju ke sana lagi. Saya ditemani oleh kawan saya. Kalau tidak ditemani di hutan itu agak sedikit menyeramkan juga ya kawan-kawan, menakutkan juga. Beda dulu waktu masih kecil, karena kita banyak sama kawan-kawan, jadi lumayan seru. Saya sekarang sudah berada di tengah-tengah perkebunan karet yang mana dulunya masih produktif, sekarang sudah tidak lagi produktif ya kawan-kawan, namun masih tetap disari. Kalau di sini bahasanya ya kawan-kawan, tidak tahu bahasa yang lain. Nah, ini masih disari kawan-kawan. Masih ada mangkoknya. Ini kebun. Saya pikir pohon yang ingin saya kunjungi masih ada, ternyata pohonnya sudah ditebang ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat ini bekas pohonnya. Ini yang sudah lapuk. Saya pikir masih ada, dan di sana pangkal batangnya ya kawan-kawan. Namun tidak jadi masalah sih, kita tinggal mengambil tanah di bawah bekas pangkal pohonnya ya kawan-kawan. Bekas pangkal pohonnya itu berada di sana. Kita ambil mikroorganisme ajaib yang ada di sana ya kawan-kawan, untuk kita aplikasikan nanti di lahan. Ini bekas pohonnya. Bekas pohonnya ini lumayan sangat besar ya kawan-kawan, sangat besar.
selama saya jadi manusia itu, ketika saya waktu kecil ke sini, pohonnya itu sudah ada dan sudah sangat besar ya kawan-kawan. Tapi sayangnya saya pikir masih hidup, ternyata sudah ditebang ya kawan-kawan. Oke, kita ambil saja tanah di bawah pohonnya, kemudian kita bawa pulang. Kenapa sih kita harus ambil mikroorganisme ajaib di bawah pohon besar? Itu alasannya karena mikroorganisme di bawah pohon besar itu lebih unggul, lebih ajaib dibandingkan mikroorganisme yang di bawah pohon-pohon biasa yang kawan-kawan. Kenapa lebih unggul, lebih ajaib? Karena dia lebih alami, lebih natural. Alasan yang kedua itu dilihat dari pohon yang besar ya, yang memiliki daya adaptasi yang sangat kuat, kemudian daya bertahan yang sangat kuat, daya serangan hama penyakit yang sangat kuat, sehingga secara logika ada sesuatu yang membuat dia bertahan sangat lama, tumbuh subur dan besar, bertahan dari serangan hama dan penyakit. Salah satunya kemungkinan mikroba yang hidup di perakaran ya kawan-kawan, yang mampu membuat tanaman ini tumbuh subur, besar, kokoh, kuat, terhindar serangan hama dan penyakit. Jadi mikroba yang hidup di pangkal batang kita masukkan ke lahan kita dengan harapan mikroba itu bisa juga menyuburkan, menyehatkan bagi tanaman kita. Selain itu menyubur dan menyehatkan, juga bisa menghindari serangan patogen terhadap tanaman kita, baik itu jamur, bakteri, ataupun serangan hama. Oke, kita ambil dulu tanahnya ya kawan-kawan. Saya masuk di dalam ya kawan-kawan. Masuk dulu, saya cek pangkal batangnya di mana. Kita harus hati-hati, jangan sampai ada ular, ada babi, karena di sini banyak babi ya kawan-kawan. Banyak babi. Dulu waktu saya mengembala di sini, itu saya pernah dikagetkan sama babi ya kawan-kawan. Karena sebelumnya tidak ada babi, ujung-ujung ada babi yang muncul dari semak belukar ya, yang membuat saya sama kawan-kawan saya itu kaget karena belum pernah melihat babi sebelumnya. Oke, ini dia pohon besarnya ya kawan-kawan. Ini pangkal batang. Mungkin untuk rangkul pangkal batang atau batangnya ini membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4, mungkin 5 orang ya untuk merangkul keliling batangnya. Oke, kita ambil tanah-tanah semacam itu di bawah, kita ambil semua, kita bawa pulang. Sebetulnya mengambil tanah lebih banyak itu lebih bagus ya kawan-kawan, karena selain memanfaatkan mikrobanya, memanfaatkan juga komposnya ya, atau humusnya. Karena humus itu mengandung asam humat ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ketika mau aplikasikan asam humat, ya pergi saja ke hutan di bawah pohon besar, ambil humusnya, karena humus itu dia mengandung asam humat. Jadi tidak perlu beli kemasan ya untuk memperoleh asam humat. Saya sekarang mau ambil tanah di bawah pangkal pohon ini kawan-kawan. Kita juga mesti hati-hati, jangan sampai ada hewan liar yang bisa mencelakakan kita ya kawan-kawan. Oke, saya ambil dulu tanahnya. Ini kawan-kawan, ini kemungkinan kohe ya kawan-kawan, tapi saya tidak tahu ini kohenya berasal dari kohe apa ya kawan-kawan. Kita ambil semuanya ini, kita bawa pulang. Nah, ini saya tidak tahu kohe apa ini kawan-kawan. Ini sangat kaya akan mikroba ya kawan-kawan, kaya akan mikroba, kaya akan humus, kaya akan karbon dan lain-lain, semuanya komplit di sini ya kawan-kawan, sudah komplit. Jadi ketika ini kita bawa pulang, kita aplikasikan ke lahan, mudah-mudahan dengan ini kita bisa memperoleh tanaman yang hidup sehat,
subur, kemudian terhindar dari serangan hama dan penyakit ya kawan-kawan. Oke, kita sudah mengumpulkan tanah yang lumayan banyak ya kawan-kawan. Sebetulnya mengambil tanah lebih banyak lebih bagus juga, tapi karena perjalanan lumayan jauh, kita berat bawanya, jadi kita cukup mengambil yang mampu kita bawa pulang saja ya kawan-kawan. Oke, saya mengambil dulu sedikit tanah, kemudian kita beranjak pulang. Dan tadi di perjalanan saya menemukan pohon yang besar, dan kemungkinan sebentar setelah kita pulang kita singgah di bawah pohon yang besar tadi itu yang masih tumbuh. Kita juga ambil tanahnya. Jadi pengambilan tanah di bawah pohon itu lebih banyak titik itu lebih bagus karena lebih beragam mikrobanya, sehingga lebih bagus untuk perkembangan tanaman kita nantinya. Dengan harapan dengan mikroba yang banyak yang melimpah, artinya banyak yang bekerja, sehingga tanaman lebih cepat subur, sehat, dan terhindar dari serangan hama dan penyakit ya kawan-kawan. Mungkin kita ambil sedikit dulu baru kita pulang ya. Oke, pause. Oke, kita mau berangkat pulang dulu. Kita sudah ambil tanah yang lumayan banyak ya, sekitar sampai 10 kg mungkin ada ini kawan-kawan ya. 10 kilo ditambah sebentar di pohon yang satunya, kita ambil kemungkinan sampai 20 kilo, 2 titik ya, 2 titik pangkal batang. Oke kawan-kawan, kita menemukan lagi pohon yang sedikit lumayan besar ya, namun bukan ini yang saya maksud tadi. Ini pohon yang saya temukan di perjalanan pulang ya kawan-kawan, agak lumayan besar. Dan kemudian di bagian bawah pohon ini sepertinya masih banyak populasi mikroba ya kawan-kawan, yang mampu kita manfaatkan untuk kesuburan baik itu tanah maupun tanaman kita. Jadi kita ambil juga untuk menambahkan mikroba yang ada, yang sudah kita ambil di pangkal pohon yang sudah mati sebelumnya ya kawan-kawan. Oke, kita ambil. Seperti ini tanahnya ya kawan-kawan, hampir sama dengan tanah yang tadi, cuma ini sedikit lebih banyak akar ya yang menumpuk, dan lebih banyak daun yang menutupi ya kawan-kawan. Di sini untuk mengambil tanahnya sedikit lebih kesulitan ya dibandingkan mengambil tanah di pohon yang satu tadi, karena di sini banyak akar ya kawan-kawan yang masih tumbuh, sehingga menyulitkan kita dalam proses pengambilan tanah ya kawan-kawan. Oke, barangkali cukup ya tanah yang kita ambil di bawah pohon ini, karena juga sedikit lebih kesulitan mengambil tanahnya. Jadi kita ambil cuma sedikit saja ya kawan-kawan, untuk tambah-tambah populasi mikrobanya atau keragaman mikrobanya kita tambah-tambahkan sedikit supaya lebih banyak lagi populasi mikroba. Oke, kita lanjut di pohon yang ketiga atau pohon yang terakhir ya kawan-kawan. Kita sudah sampai di parkiran motor, tapi kita masih mau ambil ya dari pohon yang sana.
ini yang dekat ini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa saksikan. Nah, ini dekat ya kawan-kawan. Nah, ini naik motor, saya jalan kaki ya untuk ke sana karena lumayan dekat. Jadi lumayan ribut. Nah, ini sudah dekat pemukiman ya. Tapi rumah di sini tuh cuma 2 ya, pemukiman warga ya. Ini 1, kemudian di bagian sana juga ada 1. Dan ini sudah lumayan dekat dari jalan raya ya kawan-kawan. Nah, ini pohon yang saya maksud tadi ya. Jadi kita masuk ke dalam ya kawan-kawan. Kita ambil lagi tanahnya untuk kita jadikan mikroba ajaib nantinya. Ambil tanah untuk dijadikan mikroba ajaib. Jadi semakin banyak titik pohon yang kita ambil tanahnya, itu semakin bagus ya kawan-kawan, karena semakin beragam mikrobanya. Sehingga harapannya nanti dengan banyak mikroba kita bisa menghasilkan tanaman yang mampu berproduksi, baik itu dari segi buah yang bagus, jumlah buah yang bagus, kemudian kesehatan tanaman terjaga, dan kesuburan tanaman juga bisa terjaga. Oke, kita lanjut pengambilan ya kawan-kawan. Nah, ini pohonnya. Ini saya tidak tahu pohon apa namanya ya kawan-kawan, tapi kalau nggak salah pohon beringin ya kawan-kawan. Ini ketika menembus tanah jadi akar kembali ya kawan-kawan. Semakin banyak yang menancap ke tanah, semakin lebar nanti pohonnya ya kawan-kawan. Kayak ini contohnya ini kawan-kawan. Nah, ini kan dari cabang itu yang di atas, bagian atas cabangnya dia turun terus sampai dia menembus tanah jadi akar kembali. Jadi begitu dia proses hidupnya kawan-kawan. Ini jadi semakin dibiarkan, semakin jangkauan tanahnya itu semakin meluas ya kawan-kawan, sehingga kita tidak bisa menanam tanaman di bawah pohon beringin ini karena dia teduh ya kawan-kawan. Oke, kita ambil tanahnya di bagian sini dan beberapa titik lainnya, kemudian kita kembali ke rumah ya untuk proses selanjutnya. Barangkali untuk proses selanjutnya saya tidak perlihatkan di video ini, mungkin di video berikutnya kawan-kawan, tentang cara membuat mall ajaib ya. Di postingan budidaya cabai saya itu ada postingan berlanjutnya ya, mulai dari part 1 sampai part 11, dan ini vlog biasa. Kemudian untuk part 12-nya budidaya cabaiku mungkin tentang proses bagaimana cara membuat mikroorganisme lokal yang kita peroleh dari beberapa titik ya kawan-kawan. Ini kayaknya mycorrhiza ya kawan-kawan. Jadi kita ambil semua, tidak pilih-pilih tanah yang kita ambil kawan-kawan. Jadi ketika kita menemukan saya digigit kawan-kawan sama semut. Ini semut hitam yang gigit saya. Oke, karena banyak semutnya, kita masukkan saja. Ini. Oke, barangkali cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalam.